Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi PTIK yang berbahagia. Pagi hari ini dalam kesempatan yang baik ini saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan yang menariknya, hadis ini masuk istilah hadis qudsi. Jadi ada istilahnya hadis, ada hadis qudsi. Kalau hadis itu bahasanya dari Nabi, kemudian maksudnya pun dari Nabi, itu biasanya hadis. Tapi kalau hadis qudsi itu bahasa dari Nabi, tapi maksud dari bahasa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hadis qudsi. Ada lagi yang ketiga, bahasanya dari Allah dan maksud atau arti dari bahasa itu dari Allah, itu disebut namanya Al-Qur'an, gitu ya. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, lebih lengkapnya hadis qudsi itu bunyinya begini. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih qol ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu hadis yang sahih. Dan ciri hadis qudsi itu ada ungkapannya fima yarwihi an rabbihi qol. Jadi setelah Nabi mengungkapkan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kemudian kata Nabi, Allah bersabda atau Allah berfirman, karena ini kaitannya hadis qudsi. Baik, hadis qudsi bunyinya begini. Ya ibadi, wahai hambaku, ini haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezoliman untuk diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku haramkan juga kepada kalian perbuatan zolim itu. Jadi Allah mengharamkan kezoliman buat diri Allah, kemudian Allah mengharamkan kezoliman buat kita semua. Fala tazolamu, kata Allah, yang hadisnya ini merupakan hadis qudsi. Fala tazolamu, maka jangan berbuat saling kezoliman di antara kalian. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini begini memahaminya. Allah melarang kita berbuat zolim, gitu intinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi ini melarang kita berbuat kezoliman. Nah, apa yang disebut kezoliman? Kezoliman itu kalau mau diindonesiakan itu perbuatan aniaya. Nah, perbuatan kezoliman atau perbuatan aniaya itu aslinya adalah kezoliman meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya zolim. Maka ada istilah kebalikannya, menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil, gitu. Jadi kalau kezoliman menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Jadi pokoknya kalau zolim kebalikannya adil, adil kebalikannya zolim, gitu. Itu antara perbedaan atau kebalikan istilah zolim dengan adil. Nah, ulama, saya katakan bahasa di sini, ulama itu membagi istilah kezoliman ada 3. Pertama, kezoliman kepada Allah. Artinya apa? Yang tadi zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti kezoliman yang pertama itu kepada Allah adalah
ketika kita wajib ibadah kepada Allah, tapi ada mereka, saya nyebutnya bukan kita umat Islam disuruh ibadah, tapi ada yang nggak ibadah, berarti zolim kepada Allah. Kita ini dalam 24 jam wajib sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau ketemu bulan Ramadan wajib puasa, kalau ketemu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau ada kesempatan menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Kalau enggak mau, ini pakai redaksinya enggak mau, kalau enggak mau sholat, kalau enggak mau puasa, kalau enggak mau mengeluarkan zakat, atau tidak mau menunaikan ibadah haji, maka zolim kepada Allah. Jadi intinya zolim kepada Allah itu tidak mau melakukan ibadah, bahkan kebalikan, bukan hanya tidak mau melakukan ibadah, justru melakukan kemaksiatan, judi, zina, mabok-mabokan, korupsi, dan seterusnya. Yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan. Itu berarti zolim kepada Allah. Jadi kezoliman yang pertama adalah manusia, ya terutama umat Islam ini, ya statusnya saja umat Islam, statusnya saja muslim, tapi tidak mau ibadah, dalam waktu bersamaan malah kebalikan, mengerjakan kemaksiatan, maka itu dianggap kezoliman kepada Allah. Nah, bagaimana kalau, ini bahasa saya nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, bagaimana kalau kebetulan pernah berbuat maksiat? Kalau bahasa saya pernah berbuat maksiat, semua manusia, ya termasuk kita ini, pasti pernah berbuat khilaf, pasti pernah berbuat salah, ya tentu levelnya pernah berbuat dosa. Enggak ada manusia yang suci, manusia yang bersih, enggak ada, pasti pernah berbuat khilaf. Minimal ya kita kepada orang tua gitu. Nah, oleh karena itu tadi kembali, kita ini pernah berbuat khilaf, pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, maka ketika kita zolim kepada Allah, kita bertobat. Nah, ini hebatnya begitu. Jadi tadi kalau tidak melakukan ibadah atau melakukan kemaksiatan, itu zolim kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya kita bertobat kepada Allah. Maka saya kemukakan ada istilah di dalam hadis, dan ini hadisnya otentik. Itu Nabi sangat menganjurkan kita ini selesai sholat wajib terutama itu berzikir. Padahal sih sholat itu cara kita bertobat kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, termasuk saya nih, itu kita habis sholat wajib minimal istighfar 3 kali, minimal itu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu salah satu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selesai sholat kita berzikir. Nah, berzikir yang paling ya ini terkenal dan selalu kita lakukan adalah istighfar. Padahal kita habis sholat, padahal kita habis ibadah, masih berzikir. Ini salah satu lambang ya, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ya semua nih yang dari sini, ya yang namanya ibadah kita bisa saja ada kekurangannya gitu, bisa aja ada kekhilafannya. Setelah ibadah makanya kita berzikir. Setelah ibadah saja kita berzikir, apalagi nauzubillah habis berbuat kekhilafan. Maka itu tadi yang pertama adalah berbuat zolim kepada Allah, artinya tidak melakukan ibadah, atau kebalikan melakukan maksiat. Maka tetap ada solusinya, ada caranya, yaitu kita bertobat. Oleh karena itu mudah-mudahan semua ibadah kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekhilafan kita, sekali lagi segala kekhilafan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang pertama, kezoliman kepada Allah. Kezoliman yang kedua adalah kepada diri sendiri. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, ya kita ini semua. Apabila ada manusia berbuat zolim kepada dirinya, itu yang sangat dilarang. Apakah ada manusia berbuat zolim kepada dirinya? Banyak. Saya contohkan satu saja. Manusia itu memasukkan sesuatu yang haram di dalam tubuhnya, itu kezoliman kepada pribadinya.
Makanya kita sangat-sangat dihati-hati, diberikan wanti-wanti jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram di dalam tubuh, baik melalui makanan maupun minuman. Ya mungkin bahasa sekarang itu kadang-kadang bukan melalui mulut saja, kadang-kadang narkoba itu disuntik dan sebagainya. Itu sebetulnya kezoliman kepada diri sendiri. Salah satu kezoliman kepada diri sendiri melalui apa? Melalui fisik. Oleh karena itu, apa contohnya kezoliman manusia kepada dirinya sendiri? Yang tadi saya bilang, kezoliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kata Nabi, ini saya Indonesiakan saja, hadisnya begini: siapa saja manusia yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya, kata Nabi, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, maka ibadah sholatnya dan ibadah-ibadah yang lain selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya ada sesuatu yang haram masuk ke tubuhnya. Ini makanya kalau ada orang mabok, ada orang narkoba, atau memasukkan apa saja ke dalam tubuhnya sesuatu yang haram, itu bukan rugi untuk fisiknya aja, rugi ibadahnya juga. Ngetanggung-tanggung, kata Nabi, 40 ibadah sholat tidak akan diterima. Bukan 40 kali, 40 hari. Kata-kata 40 bukan 40 kali, 40 hari. Lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, kata Nabi. Logikanya begini, biar gampang hitungnya. Ada orang mabuk tanggal 1, tanggal 1 dia mabuk, maka 40 hari kemudian itu ibadah sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman sah doang. Berarti sebulan lebih. Lah, yang tadi saya bilang pakai logika, bagaimana kalau 2 hari lagi atau sehari lagi mau puasa Ramadan? 2 hari lagi atau sehari lagi puasa Ramadan, malamnya aja mabok. Lah puasa Ramadan kan cuma 30 hari maksimal, cuma sebulan. Lah berarti tekor itu masih kurang 10 hari. Lah orang haji 40 hari, besok mau haji sempet malam mabok. Lah haji 40 hari, berarti ibadah hajinya pas-pasan itu, ngepres. Masya Allah, ini yang tadi dimaksud kezoliman kepada diri sendiri itu adalah diantaranya memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya, yang ruginya bukan fisiknya aja, ternyata ibadahnya itu ya tidak akan diterima oleh Allah, cuman sah aja. Kan kalau fikih ukuran zohir, orang sholat wudhu sah, orang sholat menutup aurat sah, orang sholat menghadap kiblat sah, orang puasa dari subuh sampai maghrib enggak makan enggak minum sah. Tapi ukuran diterima dan tidak diterima itu ukuran adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di dalam tubuhnya ada dimasukkan sesuatu yang haram, maka apapun ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutnya sholat. Sholat itu afdhalul ibadah, sholat yang paling utama. Kalau sholatnya aja enggak diterima gitu, jangan wonco opo maneh, apalagi ibadah yang lain. Makanya kalau kita pengen lihat orang ahli ibadah, itu jangan lihat dari puasanya. Kalau kita pengen tahu orang ahli ibadah, jangan dilihat ketika dia mengeluarkan zakat, tapi lihat bagaimana ketika dia ibadah sholat. Bisa jadi nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, orang sholat itu nggak mampu ngeluarin zakat, dianggap orang soleh. Orang mampunya sholat doang, nggak mampu menunaikan ibadah haji, dianggap sebagai orang soleh. Dia mampunya ibadah sholat aja, tapi tidak mampu mengeluarkan zakat dan seterusnya, tetap dianggap sebagai orang yang soleh. Makanya kalau orang udah ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, andai kata dia nggak mampu kerjakan, tetap dikatakan orang soleh. Tapi kebalikan, cara ngaji ilmu usul fikih mafhum mukhalafah, ibadah haji tiap tahun tapi kagak sholat, bukan orang soleh. Tiap tahun ngeluarin zakat tapi nggak sholat, tiap tahun puasa Ramadan tapi kagak sholat, bukan orang soleh. Makanya di dalam surat Luqman, nanti kalau mau dikaji ya, di surat Luqman itu ciri-ciri orang soleh enggak ada yang menunaikan ibadah puasa, zakat, haji, enggak ada. Yang ada ciri orang soleh itu adalah ya bunayya aqimi sholah, yang menegakkan sholat.
Oleh karena itu kembali ke tadi, kezoliman yang kedua, kezoliman kepada pribadi, yaitu merugikan fisik dalam waktu bersamaan, merugikan ibadah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi kita terus berdoa dan banyak berdoa, mudah-mudahan ibadah kita semuanya diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, Ibu sekalian, ini yang ketiga nih, kezoliman yang terakhir. Kata Nabi, kezoliman manusia kepada orang lain. Dan ini yang berat. Kalau tadi kezoliman kepada Allah, kita bertobat saja. Kezoliman kepada diri sendiri, kita berhenti aja udah. Kita berhenti dari perbuatan maksiat. Nah yang ketiga ini nih, ini yang berat dan sangat berat. Kezoliman seseorang kepada orang lain. Kezoliman seseorang kepada orang lain, itu dia bertobat kepada Allah nggak bisa. Harus minta maaf kepada orang yang pernah dia, ya bahasa saya ini, yang dia sakiti, yang dia cederai, yang dianiaya. Harus minta maaf. Nggak bisa ada orang menganiaya orang lain, dia bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni saya telah menganiaya seseorang, saya telah menzolimi seseorang. Orangnya masih ada, dia nggak minta maaf tapi tobat kepada Allah, nggak bakal bisa. Mau tidak mau harus minta maaf kepada orang yang pernah dianiaya, harus minta maaf kepada orang yang pernah dizolimi. Makanya yang menarik ini, bagaimana kalau kita mau, ya bahasa saya ini, kita pernah berbuat salah sama seseorang, kita pengen minta maaf. Kalau orangnya masih hidup, ini zaman sekarang, ini luas, fleksibel. Kita pengen minta maaf, ternyata orangnya jauh dari tempat kita. Alat komunikasi kan banyak. Ya mungkin pakai surat, atau mungkin sekarang yang tadi saya bilang alat komunikasi dengan HP, atau mungkin kita nitip sama kawan, pengen ketemu dan sebagainya. Kalau orangnya masih hidup, harus itu minta maaf pada bersangkutan. Ora kena ora, mau tidak mau, harus kita ketemu. Yang masalahnya bagaimana kalau yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zolimi, yang pernah kita aniaya, orangnya udah meninggal. Ya asal jangan begini, kita pernah berbuat salah sama seseorang, pengen minta maafnya ntar kalau dia sudah meninggal, jangan nungguin meninggal. Bagaimana sekarang kalau kita berbuat salah sama seseorang, ternyata orang itu udah meninggal, ternyata tetap ada solusinya, tetap ada caranya. Nah ini yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, diajarkan oleh guru-guru kita, itu salah satu cara ya, salah satu cara. Nanti nih ada salah satu cara yang lain. Salah satu cara kita mohon maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, zolimi, aniaya adalah kita doain beliau-beliau. Makanya ada bahasanya walimanil huquqi alaina. Pernah saya ceramah Ramadan di masjid ini. Waktu itu saya bilang, kita ini kan ya bergaul, bisa jadi kita pernah berbuat khilaf sama saudara kita, sama orang tua kita, apalagi kalau sama orang tua kita bukannya pernah berbuat salah, selalu berbuat salah sama orang tua, sama saudara, sama teman, sama tetangga. Nah ketika beliau-beliau sudah wafat, kita pengen minta maaf. Di antara caranya adalah kita doain beliau-beliau. Maksudnya apa? Kita doain beliau-beliau secara khusus, bukannya untuk semua umat Islam, bukan, secara khusus kita sebutkan namanya karena kita pernah berbuat khilaf kepada beliau-beliau. Itu maksudnya adalah cara kita mohon maaf. Makanya ada bahasanya walimanil huquqi alaina. Itu salah satu cara ya. Jadi kita doain kepada orang yang pernah kita berbuat salah. Atau cara yang kedua, ini terakhir, kita tidak cukup ya, kita mohon maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti dan seterusnya dengan doa saja. Akan tetapi kalau kebetulan kita punya rizki, kita sumbangkan apa saja yang ada sama kita, dan berapapun kita sumbangkan ke masjid, kita berikan kepada panti asuhan, yatim piatu, kita berikan kepada fakir miskin, kita niatkan pahalanya buat orang yang kita tuju tadi. Ya entah siapapun orang itu, entah orang tua kita, entah teman kita, saudara kita, entah tetangga kita yang pernah kita berbuat salah. Saya nyumbang ke masjid 10.000, saya niat pahalanya buat almarhum, saya niat pahalanya buat almarhumah yang saya pernah berbuat salah kepada dia. Itu disebut namanya cara kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita aniaya, yang kita belum sempat minta maaf tapi beliau-beliau sudah wafat.
Inilah salah satu cara, salah satu teori kepada cara kita diajarkan ini, bahwa ada kezoliman kepada manusia itu sangat berat, kecuali orang yang pernah kita zolimi memberi maaf kepada kita. Oleh karena itu sekali lagi, ya apapun perilaku kita, apapun ucapan kita, ya mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita punya kekhilapan, ya semampang semumpung, selagi kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang pernah kita berbuat salah, ya kita minta maaf. Ya kalau andai kata kebetulan beliau sudah wafat, yang tadi caranya kita doakan beliau dalam waktu bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bebas dari salah dan khilaf, dan semuanya kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim 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 ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahil alaina kull asir bijahil basirin nadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.